Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berakhir pekan Narabala Kiswa, kajian, siniar, dan dakwah. Ya, edisi kali ini cukup spesial, tambah istimewa. Ya. Spesial terus ya. Iya, Indomie telur. Oke, pada akhir pekan ini cukup berbeda. Kita memiliki aura yang cukup positif karena habis kedatangan tamu profesor, dan juga kita sudah memanggil beberapa naratamu yang lainnya, dan teman-teman Narabala ini sangat antusias sekaligus militan. Tanpa disuruh sudah lebih maju daripada yang ada di studio. Oke, terima kasih kepada Narabala sekalian, baik yang ada di media sosial maupun yang ada di YouTube. Tanpa Anda sekalian mungkin kita bukan siapa-siapa. Oke, langsung saja. Kesempatan hari ini kita sudah mengkaji tentang kaidah baru yang ke-9, yaitu tentang searah, kemudian setujuan, dan sejalan. Kita singkat S3. Ya, S3 ini merupakan sebuah terma yang agak ngeri-ngeri sedap ya, karena Mas Rizal dan saya juga pengen juga S3. Dan ternyata ketemu kaidahnya gitu. Dan teman-teman semoga yang ingin melanjutkan pendidikan terus lanjut, insya Allah ada jalannya gitu. Kata Mas Haji seperti itu. Pada malam hari ini kita akan memulai diskusi tentang sekali dayung dua masalah terlampaui. Tapi sebelum itu mari kita bacakan surah Fatihah buat teman-teman, buat saudara kita, keluarga yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para founding fathers kita, founding mothers kita, semua guru yang telah mendedikasikan buat bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa kita sebut edisi kali ini istimewa? Karena salah satu naratamu kita, nara kita itu sedang ada di seberang, jadi kita menghadirkannya secara online. Kita panggilkan narasayan kita, Mas Aji. Wih. Tetap meriah juga ya. Kemudian seberang ruangan kali. Tentu saja biar imbang gitu, harus dihadirkan nara tanding, yaitu nara fikihnya Mas Rizal. Wah, itu harus nanti diputar ya, diedit diputar ya. Oke, Mas Haji, gimana situasi kondisi di sana? Wah, ini di Cina ini lagi musim durian. Cina kah maksudnya? Cibinong. Semoga ininya stabil ya. Internet dan juga ini jaringan otaknya. Soalnya kita baru bahas tentang otak. Oke. Ya, ini yang perlu dipertanyakan jaringan di internet sana kayaknya. Hijau ya. Lampunya hijau. Oke. Ya. Seperti biasa nanti Mas Rizal akan menjelaskan narabala sekalian tentang kaidah terakhir yang dibahas di kajian reguler. Ada kebaharuan, ada contoh-contoh yang mungkin terlewatkan edisi kemarin, atau bahkan menambahkan yang potensi viral, Mas Rizal. Yes. Monggo. Kemarin kita menghadirkan
diaspora dari Finlandia. Oh iya. Luar biasa. Nanti kita ulas gitu ya. Kaidah reguler yang kita kaji adalah tadi disinggung Mas Atung ya. Searah, setujuan, sejalan. Tema versi Arabnya di kajian reguler kita kasih judul Al-Qaul Al-Muttahid fi qaidati idza ijtama'a amroni min jinsin wahid. Kaidahnya berbunyi idza ijtama'a amroni, jika ada dua hal berkumpul min jinsin wahidin, dari satu jenis, walam yahtalif maksuduhuma, tujuannya tidak berbeda, substansinya sama, maka dakhala ahaduhuma fil akhor, yang satu masuk kepada yang lain, ghaliban. Nah, tadi dijadikan judul juga oleh Mas Atung, sekali dayung 50 pulau terlampaui. Waduh. Nah, kalau contohnya hadas kecil dan hadas besar, kita bisa menghilangkan hadas kecilnya dengan cara menghilangkan hadas besarnya. Artinya dengan kita menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecilnya juga kena. Jadi kita hadas kecil, kemudian mestinya wudhu. Nah, hadas besar dihilangkan dengan mandi besar. Nah, dengan mandi ghusl. Nah, hanya dengan mandi saja otomatis hadas kecilnya juga terhapuskan. Ada contoh di hukuman pelanggaran yang di kitab kemarin kita singgung ya. Kalau ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan berkholwat ya, menyendiri, pacaran gitu ya. Kalau tidak sampai melakukan pelanggaran berat zina, maka hukumannya adalah takzir. Nah, pacaran, mohon maaf ya, pelukan gitu ya, atau bahkan ngamar bareng tapi tidak sampai melakukan zina, maka hukumannya takzir. Tapi kalau sampai akhirnya dia zina, maka takzirnya langsung include di hukuman maksimalnya. Nah, jadi hukuman atas dia berpelukan sudah diinkludkan di hukuman yang beratnya. Kalau dia ghairu muhson ya, masih perawan, maka hukumannya adalah dijilid ya, mi'ata jaldah, 100 kali. Kalau dia muhson ya, punya pasangan, hukumannya semakin berat, yaitu dirajam. Dirajam. Nah, kemarin kita singgung ada satu tambahan hukuman lagi, yaitu tahrib, diasingkan. Nah, jadi pelaku mohon maaf ya, free sex gitu ya, sangat tidak layak untuk diangkat ke publik. Nah, sangat tidak layak. Jadi yang terjadi justru harus diasingkan dalam rangka memutus mata rantai perzinaan, sekaligus juga memberikan efek jera, dan yang terpenting adalah agar tidak merusak masyarakat. Nah, ulama nanti berdebat ya, diasingkannya ini sebelum dijilid atau sesudahnya. Nah, itu. Tapi intinya adalah mata rantai itu harus diputus, bukan malah dikasih panggung untuk speak up malah. Nah, itu contoh-contoh kaidahnya. Nah, kemudian kemarin Mas Oki ya? Mas Oki di Finlandia. Di Finlandia. Mungkin Mas Aji lah itu yang kapabel menjelaskan. Oke, Mas Aji, ini tadi tentang kaidah yang diulas Mas Rizal di pekan ini. Jadi mungkin bisa dikorelasikan, disambung-sambungkan dengan dunia sains. Atau ini tentang yang Mas Oki itu kan kemarin dia bisa memadukan ya antara misalnya buku-buku kajian dia, di antara ternyata yang favorit adalah Manunggaling Ngolo Gusti kan itu, tentang filsafat Jawa. Tetapi ternyata minat dia dan inovasi teknologinya dia itu tidak ada kaitannya dengan itu ya secara spesifik gitu. Tetapi dia bisa menggabungkan filsafat Jawa dengan teknologi satelit navigasi.
Nah, itu kan menarik ya antara dunia filsafat dengan teknologi dan sains ya. Ya itu pinter-pinternya dia aja sih nyambungin. Mas Atung effortnya untuk menggali udah luar biasa, tanggapannya cuma begini udah nggak usah diundang lagi. Ini kayaknya lagi ada satu apa software yang masih loading aja. Iya, atau tadi jangan-jangan di kelas ada yang error ya. Enggak, ini sambil ngechat GPT ini aja. Jadi gini, kalau pengalaman Mas Aji ya, pasti pernah hadas besar dan juga hadas kecil dalam waktu yang mungkin relatif berbarengan atau jauh berbeda, tetapi dalam masih satu malam lah katakan. Kemudian subuhnya bangun. Nah, itu Mas Aji apakah menghilangkan hadas besarnya saja, kemudian habis mandi wudhu lagi, atau enggak wudhu Mas Aji langsung sholat subuh? Kalau saya sih paling gampang ya, karena nggak ahli soal hadis ya, soal fikih ya paling gampang ya mandi aja udah. Ya berarti Itu udah tanpa wudhu ya? mandi dulu dah, habis itu wudhu dah. Iya, maksudnya mandi habis mandi nggak wudhu kan? Iya ada acaranya kan sebenarnya kan, bagaimana Ya. mandinya, ya kan? Ya. Terus gimana aja? Wudhu dulu habis itu mandi ya. Enggak, pengalaman Mas Aji selama ini bagaimana itu? Iya mandi dulu ya. Mandi dulu, habis mandi wudhu lagi nggak? Wudhu lah, wudhu harus. Habis mandi kan mau sholat. Ya. Habis mandi mau sholat subuh nih, udah azan. Mas Aji wudhu lagi apa enggak? Wudhu. Wudhu. Nah, Mas Izal bagaimana tanggapan fikih yang super double ini? Jadi 2 kali dayung beliau ya. Jadi ada mandi, ritual mandi dengan niatnya wajib, kemudian didayung lagi dengan wudhu untuk sholat subuhnya, untuk menghilangkan hadas kecilnya. Bagaimana Mas Izal? Oh iya, penting ini. Tidak perlu wudhu lagi, dengan catatan ketika mandi besar kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan hadas kecil. Yang rentan terjadi adalah gosok badannya, tangan kita memegang kelamin. Nah, itu kan membatalkan wudhu. Nah, caranya gimana biar tidak membatalkan wudhu? Megangnya pakai ini, pakai area luar. Karena yang membatalkan bagian dalam. Nah, Pakai batu ya. Pakai nah batu. pakai ini. Nah, itu nanti nggak batal. Nggak batal. Atau cara paling enak, kayaknya ini Mas Aji lagi di hotel gitu ya, nyemplung nyemplung kolam renang. Plung, wah, pas suaranya. Kok plus banget suaranya tuh. Jadi nyemplung kolam renang. Nah, ketika keluar otomatis itu sudah hadas besar dan hadas kecilnya sudah terangkat. Intinya boleh wudhu lagi atau tidak wudhu lagi. Kalau tidak wudhu lagi berarti jangan sampai membatalkan wudhu gitu kan. Jangan sampai. Ketika habis mandi selesai tiba-tiba kentut gitu ya, keluar angin di belakang. Nah, maka Ya wudhu. lagi kan gitu. Jadi sebenarnya Mas Aji ini sudah melakukan fikih dengan cara ala madhab Mas Rizal. Efisiensi. Oke, di itu tadi tentang hadasnya. Ternyata juga ada beberapa tadi Mas Rizal mengungkapkan misalnya tentang sholat sunnah. Nah, kan kalau dalam fikih itu ketika kita masuk masjid ya, masjid jami ya, masjid besar ya, bukan musola kecil. Kalau musola kecil jangan kebanyakan sholat sunnahnya, nanti ganggu yang mau ngantri. Jadi kalau iya, jadi kalau masjidnya besar, seseorang itu disunahkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid, selagi dia belum duduk ya. Ya. Selagi dia belum duduk. Makanya ketika Jumatan itu kan ada orang yang masuk masjid tapi dia tidak langsung duduk karena misalnya ada azan. Dia mendengarkan azan dulu kemudian baru sholat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana hukumnya orang masuk masjid sementara sholat fardu sedang didirikan, Mas Rizal? Apakah mengejar yang sunnah dulu kemudian mengikuti ketinggalan sholat fardunya,
atau langsung sholat fardu menjadi makmum? Bagaimana Mas Rizal? Kita dengar pengalaman Mas Aji dulu. Iya. Sebelum dijawab. Kalau Mas Anji gimana? Misalkan sholat Jumat atau sholat fardu deh, habis azan, sholat duhur, azan, kemudian pas mau masuk masjid, di situ sudah ada imam dan sholat duhur sudah terlaksana. Apakah mau sholat sunnah tahiyatul masjid tadi, mengejar kesunahan, atau langsung ikut gabung ke fardu? Ya. Hah? Bukan gabung lah. Nah, gimana Mas Karena Rizal? kan tidak wajib. Alasannya karena tidak wajib. Jadi yang utamakan sholat wajibnya dulu kan. Baru Jadi sholat. Jadi fungsi masjid itu kan untuk sujud ya, untuk sholat ya. Nah, cara menghormati masjid ya dengan cara sholat. Nah, maka masuk masjid disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi ketika kita masuk masjid, tadi seperti yang diceritakan Mas Atung, sholat fardu sudah sedang dilaksanakan, maka langsung saja sholat fardu. Nanti sholat tahiyatnya sudah tercakup. Dakhala ahaduhuma fil akhor. Sholat tahiyat masjid tercakup oleh sholat fardunya. Searah, setujuan, sejalan. Nah cuman ini sih, saya sebenarnya ada banyak orang yang nggak ngeh kalau apa. Ada beberapa case itu orang kadang ke masjid, terutama lagi sholat Jumat, terus pas lagi ceramah agama, ceramah di sholat Jumat itu, Khotbah. dia ya khutbah Jumat, Oh. dia sholat sunnah. Oh, Baiknya dengerin khutbah atau sholat sunnah, karena kan mendengarkan khutbah Jumat kan salah satu syarat syah sholat Jumat kan. Nah, nanti kita jelas, nanti kita bahas itu. Ini menarik ini menarik ini, dan ini seringkali terjadi ya, apalagi di konteksnya di Jakarta ya, masjid pasti membeludak ketika sholat Jumat. Nah, kadang-kadang si khotib ini dan DKM masjid tidak menyediakan mic yang untuk keluar, speaker untuk keluar, tapi ya cuma di dalam. Nah, ketika dia masuk masjid habis duduk, ternyata khutbah sudah sedang berlanjut ya, sedang running lah. Nah, kemudian si musolli ini, si jamaah masjid ini, apakah dia langsung duduk atau mendengarkan khutbah duduk, atau dia sholat sunnah tahiyatul masjid atau qobliyahnya, gimana Mas? Disunahkan sholat sunnah ya, rokata ini, khafifata ini, dua sholat sunnah yang yang cepat, yang ringan-ringan saja. Nah, jadi disunahkan. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Itu sunnah. Nah, tadi perlu diluruskan itu, mendengarkan khutbah itu, jadi yang wajib adalah dari sisi yang khotibnya. Ya. Memperdengarkan kepada yang penting ada 40 orang hadir di situ plus khotibnya, berarti 39. Ya, 39 plus 1 khotib, ada 40 orang datang di situ, maka dianggap sudah ada orang yang mendengarkan khutbah. Faham atau tidak faham itu dianggap sudah khutbahnya sah, dan dengan catatan 40 orang itu orang yang sah sholat Jumat dan menyebabkan sholat Jumatnya sah ya. Mantan akidu bihim al jumu'ah dan man tasihu minhum, man yasihu minhum. Jadi sudah balik, berakal ya, dan seterusnya, 40 orang itu. Oke, Mas Haji. Berarti kalau kayak gitu kita pas sholat Jumat nggak perlu dengerin khutbah, waktu udah komat baru kita datang dari rumah gitu nggak masalah. Emang nyari pembenaran ya. Kebetulan rumah saya dekat masjid gitu kan. Jadi begitu komat kedengaran, tinggal jalan gitu kan. Kalau masjidnya belum dihadiri 40 orang, ini madzhab Imam Syafi'i ya. Kalau belum dihadiri 40 orang nggak sah itu, khutbahnya harus diulang. Jadi start awal khutbah itu harus sudah didengarkan oleh 40 orang include imamnya. Ya, berarti 39 plus 1 imam. Meskipun yang dengerin ngantuk-ngantuk dihitung juga Mas? Dihitung. Berarti kalau gitu seandainya cuma 39, momennya saya yang ke 40 nih. Ternyata saya nggak datang.
ya udah bubar aja, mending sholat zuhur masing-masing gitu ya. Ini Mungkin kalau di konteksnya di Cina mungkin ya bisa jadi ya, karena komunitasnya sedikit. Ya. Kalau di Jakarta, Kalibata, di Pancoran, banyak sekali itu. Oh iya. Tapi anehnya gini Mas, angka 40 itu kan tidak terhitung secara kuantitatif lah ya. Itu langsung ini anggap aja 40 orang gitu. Apa emang ada DKM yang ngitung ini 1 2 40 itu kan bilangan yang tidak sulit untuk dihitung gitu ya. Beda dengan dulu ada mungkin pernah kita kaji ya, al-yakinul la yuzalu bisyak gitu ya. Ada orang pernah punya saudara di kampung, kemudian dia pergi meninggalkan kampung, terus datang lagi mau menikahi salah satu dari gadis yang ada di kampung itu. Nah itu kalau perempuannya terbatas maka ada hukumnya sendiri. Kalau tidak terbatas, nah kalau di kampung kan banyak. Tapi kalau 40 orang mengumpul di masjid, saya rasa tidak sulit untuk menghitung. Oke. Ya kalau gitu saya besok Jumat depan nih ngasih tugas ke Mas Rizal, hitung jumlah makmun sholat Jumat di masjidnya Mas Rizal. Gitu. DKM bukan ngasih tugas. Oke. Pendidikan kemarin tuh kan Yang banyak orang mengidealkan model pendidikan di Finland. Sementara kemarin Mas Oki menginformasikan belum tentu cocok untuk kultur Indonesia. Tuh. Yang kepulauan, yang ketimpangan ekonominya juga lumayan, akses gitu ya. teknologi. Akses teknologinya dan macam-macam. Nah, itu gimana tuh Mas Haji? Itu sih memang yang harus kita notice terus ya. Supaya orang-orang terutama biasanya yang merasa pendidikan Finland itu lebih bagus itu kan orang-orang tua di perkotaan ya. Yang merasa punya uang, bisa mengintervensi sekolahnya gitu kan. Terus bilang, wah sekolah di Finland kayaknya lebih oke nih kan kayak gitu. Padahal kan ya kemarin diceritakan sama Mas Oki kalau ya mereka membuat kurikulumnya berbasiskan culture gitu kan. Jadi kalau kita mau buat pendidikan berbasis culture di Indonesia ya ke pesantren kali ya. Pesantren itu Muhammadiyah gitu. Ini kok ada kalinya itu loh. Iya. Pesantren kali ya. Iya. Kayaknya agak pesimis ini dengan pesantren ini. Mas Haji punya pengalaman apa dengan pesantren ini? Dulu kayaknya pernah mondok di Solo ya? Saya kan pesantren juga. Di mana? Di Semarang. Di Semarang. Iya. Gimana bisa dikisahkan itu? Wah nggak perlu lah. Siapa tahu nanti Mas Haji dapat penghargaan Santri of the Years gitu ya. Saya nggak tahu ya. 2025. Kiai saya masih ingat saya apa enggak gitu. Kalau saya kesana juga ini siapa gitu. Nah itu dia. Oke, Mas Haji, terima kasih banyak atas ketergabungannya. Karena kami merasa kehilangan sekali kalau nggak ada Mas Haji di sini. Kayak kasino tanpa Indro gitu. Dono kasino Indro. Ya kapan-kapan mungkin jika ada kabar terbaik untuk tema-tema atau naratamu, kami masih menerima kehangatan Mas Haji dan teman-teman. Ini berarti gue tamu dong gitu aja. Oke, selamat bertugas Mas Haji, sehat dan sukses selalu ya. Semoga apa yang diharapkan oleh bangsa ini tercapai di pundak Mas Haji. Amin. Katanya kan mau mengumpulkan para menteri-menteri kan? Oh iya, kemarin banyak mandat itu. Oke Mas Haji, thank you. Sip. Sebagai penutup mungkin ada nggak hal-hal yang di luar ibadah? Yang sekali dayung. Ya. Ini sekali dayung ini biasanya ini pas khutbah. Sekali dayung. Mumpung orang-orang dengerin khotib, Ya. khutbah sekalian kotak amalnya muter. Oke. Nah di situ mulai kontradiksi tuh Oke. antara teori fikih yang sebaiknya khutbahnya cepat gitu ya, sholatnya yang lama.
Cuma kalau khutbahnya terlalu cepat, umplungnya belum nyampe belakang nanti. Jadi kasihan takbirnya. Akhirnya diukur ya. Khotibnya sambil ngelirik-ngelirik ya. Ketika kotak amalnya udah sampai pojok, baru doa penutup khutbah. Ya, nah ini sebenarnya menarik. Ini sebenarnya menarik. Kayaknya cuma ada di Indonesia atau Asia Tenggara lah. Ketika khutbah Jumat atau di luar khutbah Jumat itu di masjid-masjid ada kotak infak. Kotak infak yang baik itu dia paten maupun diikat dengan rantai. Sampai ada yang kotak berjalan itu ya. Atau logo Kris berjalan. Nah, logo sekarang ada yang di seperti masjid besar-besar itu di Kebayoran itu juga ada QRIS yang bisa di scan barcode-nya. Nah, itu dalam pandangan fikih secara ansih, Mas. Ala Syafi'iyah lah. Oh, itu bagaimana? Panjang lagi. Panjang lagi. Tapi ini menarik fenomena. Mungkin bandingkan dengan pengalaman Mas Rizal yang pernah transit di Dubai, kemudian lama di Mesir dan di Saudi kan seperti ini kan gimana Mas? Ini bagian dari kearifan lokal itu. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak membatalkan sholat Jumat. Ya hanya sebatas. Bukan sholat Jumat. Maksudnya khutbahnya kan? Bukan. Di luar hari Jumat pun itu kan kotak amal masih di situ gitu ya. Iya. Iya nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Nanti kita bahas barangkali itu ya pemilihan istilah yang tepat gitu ya. Oke. Kalau dipakai istilah sedekah jariyah, itu kalau merujuk kepada teks fikih, sedekah jariyah itu ayil wakaf. Wakaf itu. Kalau wakaf penggunaannya lebih terbatas. Oke. Yang paling enak ya sedekah gitu aja. Sedekah ya. Ya sedekah gitu aja. Bukan amal jariah, bukan. Iya, kalau sedekah jariyah itu kan merujuk kepada hadis ya. Ya. In qata'a amaluhu illa min salasin, sedaqatin jariyatin. Nah, itu kalau kita lihat syarah-syarah Syafi'iyah terutama, sedaqatin jariyatin ayil waqf. Atau yang kita dimaksud wakaf ya. Wakaf itu. Nah, atau kita buka Kitabul Waqfi, ya bab wakaf. Dasarnya hadis itu. Jadi itu memang untuk wakaf gitu ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja asalkan konsepnya jelas. Konsep ya. Dari mulai istilah, kemudian distribusinya, betul. Dan juga pencatatannya kan kadang-kadang ada pencatatan kan. Soalnya ada juga di beberapa masjid yang dia mencatat pengeluarannya itu ternyata buat hal-hal yang tidak sesuai dengan kemaslahatan masjid. Betul. Nah itu nggak boleh sebenarnya ya. Ya mana infak gitu aja. Nah kalau sedekah nanti begini karena ada gitu ya tabassumuka li akhika sedekatun. Anda senyum kepada teman Anda itu sedekah. Jadi kalau ada kotak amal lewat kita senyumin aja. Nah itu udah sedekah. Atau isi foto yang senyum gitu ya. Enggak salah itu. Yang enak infak. Kalau infak itu harus bil mal dengan harta benda. Kalau sedekah senyum udah sedekah masalahnya. Kalau misalnya Mas Rizal sebagai sesepuh lah gitu ya di sebuah desa gitu. Nah kemudian dimintai pendapat oleh anak-anak muda. Pak Kiai ini enaknya di masjid kita ada kotak amal atau tidak? Baiknya gimana Mas Rizal? Lebih bagus masjid itu punya usaha sebenarnya. Oh gitu ya? Iya dong. Jadi tapi maksudnya di area masjid ya? Iya, wakaf yang menghasilkan sehingga produktif ya. Jadi ya nggak masalah ada kotak amal, kotak infak gitu. Itu juga bagian dari swadaya dan di antara amal terbaik kan bangun masjid gitu ya. Nanti disiapkan rumah di surga. Tapi akan lebih bagus kalau ada yang produktif gitu ya. Kayak misalnya lantai satunya dijadikan resepsi, kemudian sholatnya di atas. Wah ini panjang lagi. Soalnya kalau di Jombang tuh ada masjid yang memang tidak ada kotak amalnya dari sejak didirikan sampai sekarang tidak ada. Soalnya punya prinsip bahwa ini adalah masjid yang tidak perlu dibantu secara finansial. Cuma yang nggak etis itu kalau terus di tengah jalan itu loh, itu saya sangat tidak etis. Sawer-saweran itu ya. Sambil ya itulah. Gitu ya. Ya. Itu mungkin kalau di daerah-daerah tidak ada, adanya di kotaan ya, perkotaan. Oh iya. Oke, ini sudah larut malam sekali. Di belakang kami sudah tidak tampak kegelapan. Kantor udah tutup semua. Akhir pekan yang sangat menantang.
Terima kasih teman-teman masih menyaksikan kami di Soul Kajian channel YouTube kami. Dan mari kalau punya usulan naratamu yang ingin bergabung bisa Menawarkan diri. Kita akan seleksi juga karena beberapa teman juga ingin gabung di sini. Namun karena keterbatasan lagi gitu. Jadi kita perlu koordinasi dengan berbagai macam pihak. Sebagai penutup, Mas Rizal, Udah tadi. sebagai penutup ya itu tadi ya, bahwa Islam itu dan agama sebenarnya datang di muka bumi ini untuk mempermudah, tidak untuk mempersulit. Yang mudah adalah Islam, yang sulit adalah umatnya sendiri. Mungkin kita saling berbagi pengalaman, mengkaji teks-teks keislaman dipadukan dengan konteks zaman sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.